Ya nggak apa-apa kan. Dia gubernur Jawa Tengah, dia lagi main ke Jakarta, dia dapat keluhan dari warga Jakarta. Itu sebetulnya gubernur Jakartanya yang menurut gue. Kenapa? Kalau AHY menurut gue bukan big news. Maksudnya? Sekarang gue tanya sama lo. Ini nggak banyak nih yang lihat. Kenapa Pak Prabowo nggak diundang? Iya juga. Ada apa, Cel? Halo, jumpa lagi di Berisik. Yang mana kameranya? Lu, bro. Wey! Apaan? Bro, gue pengen nanya nih. Lu kan katanya orang deket Anies. Itu diundang ya ke acara PDI Perjuangan ya? Iya kan gue Di pengamat politik Harlah papan Bung atas, Karno. bro. Nomor satu itu gue diundang sebagai pengamat politik kepada Madinah. Dan gue Soekarnois, man. Gue gak kebayang bro, lu datang nih, kucuk masuk ke ruangan. Isinya PDIP semua, yang tahu lu orang deketnya Anies. Itu gimana bro? Ya kan orang dekatnya Anies karena gue sama-sama di Madinah. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, pada saat gue masuk sambutannya meriah. Karena Ada yang ngecengin gak bro? Ya biasa lah itu. Cerita. Tapi kan kita sama-sama Soekarnois nih ya. Iya, Jadi iya. ya mereka ketawa juga, wah handset nyalinya gede gitu. Ya nggak apa-apa karena di PDI Perjuangan kan teman kita juga gitu. Gua acara Gerindra juga datang. Belum pernah diundang kalau nggak salah. Pernah waktu sebelum 2019 acara PKB gua datang, acara Demokrat gua datang, PKS datang, Golkar datang. Karena kan memang kita harus bikin teman dan kan gue punya misi itu kan pemilu yang riang gembira. Jadi waktu gue hadir mereka ketawa-ketawa, gue hadir buat gue sih itu something yang menyenangkan ya. Dan sesama Soekarnois itu punya bonding yang beyond friends bro. Jadi waktu gue hadir di sana sih gue menganggap diri gue salah satu Soekarnois ya, gitu. Tapi lu bukannya Soekarnois, tapi yang ajaran yang paling lo terapkan kan bukan yang lain kan, yang soal Viveri Koloso itu doang ya? Itu Viveri Koloso itu menurut gue itu jelasin dong Viveri Koloso itu apa bro? Viveri Koloso itu hidup itu nyerempet bahaya, jadi lebih berwarna gitu loh. Dan beberapa tokoh-tokoh penting di PDI Perjuangan, gue tahu itu sangat Soekarnois, Mas Bang Pacul, Bang Oli, Bang Said, Sekjen Hasto, Mas Utut Adianto, Johan Budi, Dedi Sitorus, Adiana Pitupulu itu Soekarnois. Jadi pada saat gue hadir, sebetulnya itu seperti rumah gue juga tuh di PDI Perjuangan. Lo nggak ngerasa berjarak? Iya kan lo inget kan omongan gue waktu itu kan apalagi konteksnya bulan Bung Karno kan. Iya kan waktu itu kan kita pernah ngobrol tuh bahwa Soekarno ini kan mewariskan ajaran. Nah Megawati Soekarno Putri, Bu Mega itu menjaga ajaran ini dengan mencarikan badan atau membuatkan wadah untuk ajaran ini dalam bentuk partai politik yang namanya PDI Perjuangan. Memang Bu Mega nih yang paling mengerti ajaran Bung Karno. Gue seneng tuh waktu Bu Mega cerita soal Marhainisme didetilkan kan. Itu kan didetilin sama beliau kan. Nah seringkali kan kita kan baca buku bayangin ya. Tapi Bu Mega kan mendetailkan. Mendetailkan itu menarik tuh kemarin. Dan sebetulnya momen gue paling merinding setiap kali ada acara Soekarnois itu adalah, ini bukan karena Pak Ganjar yang baca juga ya. Tapi setiap acara PDI Perjuangan itu ada pembacaan Dedication of Life-nya Bung Karno. Dulu Pak Jokowi yang baca. Ya, dan setelah itu ada beberapa snapshot tentang Bung Karno itu yang gue tuh setiap kali acaranya PDI Perjuangan, setiap kali ada Dedication of Life, kayak itu merinding gue. Itu karena Soekarnois ya. Tapi gue ngeliat Bu Mega tuh kalau di acara Bung Karno ketemu publik tuh auranya beda ya. Oh beda. Kayak apa ya? Kayak moodnya datang ya. Kemarin itu terus terang salah satu jarak terpendek gue dengan Ibu Mega lah. Bahkan usai acara tuh sempat ngobrol sementara sama Mbak Puan sama Mas Nanan, tuh ada ibu juga di situ.
Mungkin kalau ajak dong teman-teman PDIP ngomongin Soekarno di sini, Bro. Oh ya boleh. Ngomongin Soekarno. Iya. Kita bahas juga tuh. Waktu itu sama Mas Budiman kurang dalam kita. Mumpung nih masih Juni kan? Iya, kita bisa kan? Juga tuh ngobrol-ngobrol. Ya di awal-awal Juli juga bisa lah. Iya. Itu keren banget sih emang. Jadi ini bukan tentang partainya ya, bukan tentang, kita kan akademisi ya, Mam. Semuanya sih oke-oke aja, dan setiap partai di Indonesia tuh memang punya kekhasannya sendiri-sendiri. Yeah. Waktu di PKS juga kita merinding juga tuh mendengar kader-kader PKS begitu kompak menyanyikan Indonesia Raya, kemudian ada beberapa lagu wajib lah yang disampaikan itu. Demokrat juga gitu, merinding juga kita. Di acara Nasdem juga begitu. Jadi setiap acaranya partai politik itu kita bisa beroptimis lah bahwa Indonesia ini akan guyup. Sebenarnya dan terus arahnya sama ya? Iya, 3 momen penting menurut gue yang membuat gue merinding. Yang pertama ini selalu, setiap kali kita nonton bola di GBK itu ada lagu Indonesia Raya dan satu stadion nyanyi. Okay. Itu kemarin gue juga begitu dan itu merinding banget. Kemudian yang kedua dedication of life-nya Bung Karno. Kemudian yang ketiga ya itu karena gue ketemu teman-teman yang sama-sama Soekarnois. Jadi kita bicara tentang Soekarno tuh dalam juga tuh kemarin. Nah, Mam, kita topik selanjutnya setelah tadi kita ngomongin. Ini biar gue yang GBK. nanya. Oke. Kita tuh penasaran sama survei Kedai Kopi terakhir. Oh, teman-teman Kedai Kopi. Kan kalian nih bikin rilis ya ke media kan. Ini kan menarik ya. Kita sama-sama tahu tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi tinggi. Yes, betul. Dan ada beberapa poin yang nanti kita tampilin kok ini unik untuk dibahas gitu ya. Mungkin lo pengen kasih sedikit highlight nih. Surveinya Kedai Kopi itu kan kita pakai CAPI tuh ya, ada computer assisted begitu. Jadi memang kredibilitasnya patut untuk diacungi jempol lah. Nah, hasilnya tuh kalau kepuasan Pak Jokowi sama, Bro. Mirip-mirip lah dengan teman-teman lembaga survei lain yang memang metodologinya benar gitu. Berapa sih? Jadi kami tuh kemarin di Kedai Kopi 77,1% kalau saya nggak salah. Ntar dicek lagi, tapi 77% lebih lah. Dan 4 hal yang membuat kepuasan ini tinggi itu, yang pertama infrastruktur, yang kedua bansos, yang ketiga ini pelayanan pendidikan, yang keempat juga akses ke pendidikan, satu lagi pelayanan ke kesehatan. Oke. Jadi 4 hal ini yang menjaga tingkat kepuasan atau approval ratingnya Pak Jokowi tinggi. Even di Kedai Kopi kita 77-an%, jadi emang tinggi sekali. Nah, tapi memang dari seluruh responden itu ada 61,3% yang menginginkan perubahan. Nah ini banyak ditanya nih, kenapa Presiden Jokowi tinggi approval ratingnya tapi tetap ingin perubahan? Jawabannya karena yang ini nih rapornya Pak Jokowi nih. Jadi, nanti ditampilin sama Vianney nih. Di lapornya Pak Jokowi ini kita ngelihat bahwa puasnya itu nggak solid tuh, Bro. Maksudnya gimana nggak solid? Jadi masih ada harapan ingin ditingkatkan. Oh. Gitu ya. Nah ini kalau kita lihat kan pendidikan kesehatan memang di atas 70%, tapi kemudian ekonomi dan penegakan hukum ini below. Nah itu tentu saja menjelaskan bahwa dari sisi ekonomi dan dari sisi penegakan hukum ini masyarakat ingin perubahan. Oh titik itu ya? Titik itu sebetulnya ada 4 tuh, ekonomi yang merata segala macam. Nanti dicek aja di websitenya kedaikopi.co itu ada. Tapi semua. Yang paling khas buat lo itu ya ekonomi dan satu hukum. Lagi hukum. Hukum. Jadi kalau ditanya kenapa ingin ada perubahan, karena itu tadi puas mereka 77% itu kan tinggi, tapi emang nggak solid. Ada hal yang mereka ingin berubah yang lebih baik lagi, yaitu tentang ekonomi dan hukum, yang penegakan hukum ya. Jadi the next president sih menurut gue lanjutin aja infrastruktur sama bansos itu, karena memang itu yang dihargai oleh dan diacungi jempol oleh masyarakat. Akses ke pendidikan juga ditingkatkan, layanan kesehatan ditingkatkan, tapi lainnya tolong masalah ekonomi dan masalah hukum ini juga ditingkatkan sehingga
approval ratingnya presiden selanjutnya lebih baik lagi. Kalau ini bro, lo cara nanyanya gimana sih kedai kopi ke publik, surveinya gimana sih? Ini kan ada penelitinya ya. Ada penelitinya ya. Penelitinya ke masyarakat nih. Ke masyarakat 1.200 responden tuh. Wow. Kedai kopi ini berhasil 38 provinsi nih. Jadi rata-rata lembaga survei lain mungkin masih ada yang 34 provinsi aja ya. Karena kan yang 4 provinsi baru, tapi kedai kopi ini bisa 38 provinsi kemarin. Jadi buat capres-capres nih sebenarnya harusnya ngelihat survei kedai kopi juga ya. Oh bahwa iya, harus tuh. Pemerintahan Jokowi benar ada prestasinya, tetapi ada yang mungkin harus ditingkatkan, ada yang harus diperbaiki begitu. Jadi itu yang mesti ditegaskan juga bahwa walaupun approval ratingnya tinggi, puasnya tinggi, tapi ada beberapa hal yang ingin diperbaiki dan masyarakat ingin berubah gitu. Nah, berubahnya itu 61,3% ya Vi ya. Ini karena gue bukan penelitinya kan, sama kayak lu nih kan gue jadi baca juga. 61,3%, ya itu ingin perubahan. Gitu Mas Imam. Ingin perubahan apa akselerasi bro ya? Ingin perubahan tuh bro. Perubahan ya kalau kan? Kedai kopi ya. Oke. Gitu. Ada lagi? Ya dua hal itu yang penting. Nah, kita itu yang penting ya. Oke. Nah sekarang nih guys, kita mau masuk ke topik yang lagi trending hari ini dan beberapa hari kemarin. Yang pertama dari CNN Indonesia, Ganjar pegang dan angkat tangan Puan di GBK, kader PDIP bergemuruh. Nah lo ada di momen ini dong? Ada gue di momen itu. Gimana, lo liatnya gimana? Ini salah satu momen yang penting buat internal PDI Perjuangan. Karena kan kemarin itu sebetulnya kan juga rapat internal tuh. Jadi kalau lo sempat lihat bahkan teman kita tuh Mas Arya Bima, Mas Abe di atas panggung tuh meminta kader-kader PDI Perjuangan tuh untuk kembali. Karena ini bukan konser musik. Ini kan mereka lagi nonton musik. Waktu itu Once lagi nyanyi itu. Ayo suruh balik semua ke barisan. Karena ini bukan konser musik, ini tuh rapat konsolidasi partai. Ya, jadi itu frame-nya ya? Ini rapat konsolidasi? Nah, karena ini jadi momennya Mas Ganjar dan Mbak Puan ini jadi penting kenapa? Karena selama ini di frame-nya masyarakat itu kan di frame-nya masyarakat dan di frame-nya internal PDI Perjuangan. Itu kan capresnya sebelumnya Mbak Puan Maharani gitu ya. Terus kemudian 21 April kemarin diputuskan Mas Ganjar Pranowo. Dan satu momen yang gue suka itu adalah Mas Ganjar terima kasih ke Mbak Puan bahwa pada saat dia menjadi maju sebagai gubernur dan menang, itu komandantenya, pemenangannya itu, ketua pemenangannya adalah Puan Maharani. Itu di state Ganjar waktu di Batu Tulis kan? Enggak, kemarin juga diomongin. Iya, waktu dikasih amanah juga Mas Ganjar mengapresiasi Mbak Puan dengan cara yang sama. Nah kemarin itu dan mereka mengangkat tangan bersama ini tentu saja melegakan buat internal PDI Perjuangan. Nggak ada cerita nggak solid? Nggak ada cerita nggak solid ya kalau sama pengamat akhirnya misalnya diperbincangkan juga, wah jangan-jangan nih Ganjar Puan juga nih nanti di Pilpres 2024. Karena PDIP cukup ya untuk melewati threshold ya? Iya dan kan gue beberapa kali bilang ya kalau cawapresnya Mas Ganjar ini kalau kita lihat dari track record, Ibu Mega tuh biasanya menunjuk cawapres si petugas partainya ini tokoh-tokoh yang sangat mungkin tidak potensial berseberangan atau berkompetisi dengan PDI Perjuangan di periode selanjutnya. Oh iya, gue dengar statement lo. Nah kalau Mbak Puan juga gue rasa masuk ke sisi itu. Lo mencontohkan Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf sama JK. Pak JK. Oke, next. Suara.com, Demokrat tak diundang PDI Perjuangan, acara puncak bulan Bung Karno, AHY bereaksi. Bereaksi apa dia? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menanggapi soal partai yang tidak diundang PDI Perjuangan dalam acara puncak peringatan bulan Bung Karno di Stadion GBK Jakarta dan tidak terlalu mempersoalkan hal ini. Gak diundang nggak apa-apa, kami acaranya di sini, kata AHY setelah menjadi panelis dalam acara Indonesia Net Zero Summit 2023. Jadi nggak masalah. Kalau AHY, menurut gua bukan big news. Maksudnya? Ya dia nggak datang bener kata AHY. Iya. Ya udah nggak apa-apa kan itu acaranya partai. Tapi memang partai-partai lain coba diundang. Coba sebut-sebut partai-partai yang lo lihat kemarin siapa aja? P3. Pak Mardiono. Partai. Oh partai. Gak usah nyebut klien. Klien. Terus siapa lagi ya bro? PKB. PAN. Golkar.
Hanura, Perindo. Berarti semua yang dalam koalisi pemerintahan ya bro? Sekarang gue tanya sama lo, ini nggak banyak nih yang lihat. Kenapa Pak Prabowo nggak diundang? Iya juga. Ini bukan koalisi pemerintahan ya? Enak aja nih koalisi pemerintahan dong. Dia kan Menteri Pertahanan, ya? Menteri-menteri diundang semua. Tapi berarti konteksnya ini udah nggak ansih pemerintahan maksud gue bro. Ya, ini udah ada kecenderungan nih koalisi 2024. Ya awkward moment juga lah. Ya, kalau kemudian ada Pak Prabowo. Kasihan Pak Jokowi bos. Kasihan Pak Jokowi, gimana? Kan selama ini kan citranya Pak Jokowi ke Prabowo juga. Tapi Jokowi kan, juga. Itu acara partai Ganjar. Ya, Prabowo juga, Ganjar juga. Itu kan kemarin itu acara partai. Awkward moment dong man. Oke. Nanti kan kita tuh, saya setuju tuh, kita harus lindungi Pak Jokowi juga kan dari pemberitaan-pemberitaan yang lucu-lucu. Misalnya, di acara PDI Perjuangan, Pak Jokowi terlihat mesra dengan Prabowo. Wah itu kan jadi kusut tuh kan. Lu gak perhatiin kan kemarin ya pemirsa. Coba kita undang Gerindra. Walaupun ya ini memang turut berduka cita juga. Kemarin kan Bang Desmond ya. Tuh. Turut berduka cita yang dalam. Nah tapi coba tuh, itu menarik tuh. Prabowo tidak hadir. Padahal menteri-menteri yang lain hadir. Jadi kalau dari sisi menteri, Pak Prabowo tidak hadir. Golkar hadir nggak ya kemarin? Datang Erlangga. Okay. Tapi partai-partai politik koalisi pemerintahan hadir. Ada apa? Kemarin itu kan Erlangga lah itu yang disindir-sindir Bu Mega kan. Ada partai politik yang masih mikir-mikir. Terus Pak Jokowi gini-gini bro. Nah kalau itu gue ngeliat langsung tuh, kan gue tinggal nengok ke belakang doang kan, gue di bawah VIP ini di atas. Pak Jokowi nunjuk-nunjuk ke? Ya nunjuk-nunjuk begini kan, di sampingnya itu kan ada Erlangga, ada Zazil segala, gitu. Ada Mardiono, ada Zulkifli Hasan sebelah kiri nggak salah. Ini lucu juga tuh. Nah itu belum ada yang ngebahas tuh di media tuh. Pak Prabowo mungkin nggak ini juga ya, kemarin fokusnya tuh untuk Ganjar gitu ya. Jadi fokusnya Ganjar, fokusnya ke konteks bulan Bung Karno-nya gitu ya. Gue terus terang nggak tahu apakah Pak Prabowo memang nggak diundang atau diundang kemudian nggak hadir. Ya nggak tahu juga, tapi yang jelas memang kemarin nggak ada. Harusnya kita undang Bang Dhanil nih, jubir Pak Prabowo nih. Tapi fokusnya emang kelihatannya kemarin di Ganjar Pranowo. Oke. Gue sempet ngobrol juga sama Mas Ganjar. Ya gue kemarin ngobrol sama banyak orang. Apa kabar Pak Ganjar? Sibuk? Sibuk lah pasti dia. Ya kemarin rame juga tuh ya soal Pak Ganjar ke belusukan di Jakarta. Ini kita mau ada cameo nggak? Apaan cameo? Mumpung ada Mila. Iya, Mila nih membelokkan topik nih gara-gara Mila. Nah kan biasanya kan dia suka lewat tuh, mentang-mentang beli apa, gitu kan. Ini kan bisa aja lagi sini lagi butuh tisu kali kan, ini butuh tisu dulu nih. Gitu. Loh, Mila kabur. Nih masih nih di. Ya biar pemirsa berisik penasaran seperti apa Mila. Siapa nih? Nanti kapan-kapan kita undang tokoh satu ini. Bahas politik. Ada dua perempuan cantik yang ada di Berisik, Mila sama Viani. Nanti dua-duanya kapan-kapan kita undang. Boleh. Biar penasaran, jangan agil mulu. Oke, mestinya nih. Iya itu ya tadi ya kita undang Bang Dhanil atau kita undang Mas Vasco tuh, si YouTuber ketua. Iya benar juga tuh. Vasco kali ya? Iya kita undang Vasco tuh. itu atau Gerindra jubir siapa ya? Ya Dhanil. Andre ya? Dhanil juga. Sama Andre Rosiade ya? Iya. Vasco tuh seru dia. Dia itu bro, anak band juga ternyata. Iya? Jadi dia tuh, nih ya ini kok buat lo nih. Udah orang baik, ketua Gerindra, anak band, YouTuber kelas kakap, waduh, sadis Vasco. Kebangetan kalau diundang nggak datang ya? Iya. Kok datang ya kok? Wah, kita lihat lagi, biar dia dipotong nih. Dia rajin. Gue sering nonton Macan Idealis, rupanya dia juga sering nonton Berisik. Oke. Gitu. Ya, syukurlah. Ini Kompas ya ngomong tanggapi soal Andika Perkasa jadi tim sukses Ganjar. Mbak Puan menyampaikan udah jadi kader PDIP belum? Wah. Oh iya dong. Udah belum ya beliau ya? Belum kali. Nggak tahu ya kita tanya. Coba
Kita tanya omnya Vianney itu, Pak Hendro. Nggak ada keterangannya nggak ada ya? Oke. Omnya Vianney Pak Hendro kan? Iya, ngeri kali. Coba kita tanya, jangan kita tanya Pak Andikanya, kita tanya omnya Vianney itu Pak Hendro. Pak Hendro tapi mungkin lagi ini ya. Hendro Susilo. Nah ini menarik sebetulnya tanggapannya Mbak Puan udah jadi kader PDI Perjuangan atau belum. Karena kan sampai hari ini kerjasama yang dilakukan itu memang belum menyusun struktur pemenangan. Gitu, dan sudah jelas kalau dari PDI Perjuangan ketua pemenangannya adalah Mbak Puan Maharani. Tapi ini menarik ya, Mbak Puan nih sering mengingatkan orang-orang yang mungkin punya benang merah ke PDI Perjuangan, tapi mungkin belum kader ya. Belakangan kan soal Kaesang juga kan. Gue juga belum kader. Oh iya benar. Soekarnois padahal saya. Terus Kaesang kan pernah kan ditanya Mbak Puan kan, mau nggak jadi kader, kayak gitu. Walaupun makin unik ya, karena di YouTube-nya Mas Kaesang kalau nggak salah, ngundang Giring dan gesturnya kayak lebih dekat ke PSI gitu. Nah, walaupun ya tentu belum juga. Ya karena tentu saja kalau tentang gestur kan ada kaitannya sama atmosfer. PSI itu kan muda ya. Ya sekarang muda ke senior-senioran lah sejak ada Pak Haye bro. Tapi uniknya itu ya kan di PDIP ada semacam fatsun atau lebih tinggi dari fatsun ya. Ada aturan nggak boleh beda partai kan? Ya gue nggak ngerti karena gue bukan kader PDI Perjuangan. Iya, enggak, tapi kan kita udah sering denger lah barang itu. Oh gitu ya, udah sering. Gak usah pura-pura nggak tahu. Nggak, sebetulnya kata-kata itu kan perlu gue sampaikan. Iya. Tapi itu bakal menarik. Iya, bahkan ada yang Pak Murad kalau gue nggak salah di Gubernur Maluku Utara. Oh. Itu juga dapat peringatan karena istrinya di partai yang berbeda. Ya? Jadi dan sampai ke MKD kan akhirnya kan? Iya. Sama Sasto. Pasangan itu harus sama-sama satu partai. Tapi tuh aturan keren kalau bareng nge-host gini nggak harus satu partai kan? Nggak harus bro. Emang lu berpartai bro? Belum. Gue juga belum sih soalnya. Saya masih labelnya kedai kopi. Iya. Apa Ramadina dah. Iya, bagus. Oke, Kompas TV nih. Ganjar heran dirinya dibully di media sosial gegara sampaikan keluhan warga ke Gubernur DKI Jakarta. Lo gimana? Nggak, sebetulnya gue sih ngelihatnya gini ya. Ini positifnya nih. Semua orang tuh boleh ngelapor ke Gubernur Jakarta gitu tentang apa yang disampaikan termasuk Mas Ganjar walaupun dia sebagai Gubernur Jawa Tengah kan dia kenal nih. Justru benar tuh dia lapornya ke Gubernur Jakarta. Yang repot itu mentang-mentang misalnya, mentang-mentang dia capresnya PDI Perjuangan, terus kemudian lagi belusukan di Jakarta, ngelihat ada keluhan-keluhan gitu, terus dia telepon Sri Mulyani. Bypass. Nah, ini gimana sih? Atau dia telepon ke Zulkifli Hasan, perdagangan tuh kan? Nah itu menurut gua nggak pas. Tapi kalau dia teleponnya ke Gubernur Jakarta, menurut gue sih masih biasa-biasa aja. Jadi nggak perlu baper juga menurut gue yang melihat itu. Ya tapi kan Ganjar masih Gubernur Jawa Tengah. Ya nggak apa-apa kan. Dia Gubernur Jawa Tengah, dia lagi main ke Jakarta, dia dapat keluhan dari warga Jakarta. Itu sebetulnya Gubernur Jakartanya yang menurut gue. Kenapa? Harusnya dia dong mendengarkan keluhan langsung. Okay. Artinya Pak Heru ini memang kurang turun ke lapangan juga. Enggak, karena menurut gue harusnya Pak Gubernur Jakarta itu lebih rajin juga. Jadi kan Mas Anies nih waktu jadi Gubernur Jakarta juga sering belusukan. Makanya dia juga sering dengerin. Nah kemudian digantikan, justru sebetulnya yang malu itu jangan dibully Ganjarnya. Yang harusnya dibully itu Gubernur Jakarta. Kenapa sampai ada Gubernur Jawa Tengah yang menemukan masalah itu. Tapi ini enggak bro, dari konteks politik bro, langkah kayak gini menurut lo strategik atau justru membuka ruang di pelintir? Karena ini kan Pak Ganjar sendiri ya, kok jadi dibully gitu, merasa dibully. Nah kalau ada reaksi itu kan berarti mungkin langkah ini dianggap kurang taktis nggak sih kalau menurut lo? Iya, dibully sih kan. Ya, biasa aja namanya juga lagi musim politik. Ya kita berdua juga sering dibully kan. Iya. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Capres juga bukan. Iya, padahal kita bukan capres. Lo mah enak jubir. Kan kita nunjuk. Apa itu siapa yang mulai itu Basuki ya begini dulu. Timbul ya, sering begitu Pak Timbul tuh.
Gue anak 2000-an bro, gue nggak tahu. Nggak, maksud gue apakah waktu itu Sri Mulat melakukan kegiatan begitu itu memang untuk mempertontonkan sepatunya juga atau emang buat lucu-lucuan ya? Lucu-lucuan sih paling gue. Lucu-lucuan ya? Act out ya kalau bahasanya komika sekarang ya. Oh iya. Gerakan-gerakan yang bikin lucu. Oke. Ini Pak Ganjar ya. Ada lagi? Jadi kalau gue pribadi, menurut gue mestinya nggak apa-apa. Bahkan misalnya ya Pak Prabowo gitu ya, ada di NTB, kemudian telepon komplain ke Gubernur NTB, atau Pak Prabowo ada di Papua, telepon ke Lukas NMB, nah itu kan jauh tuh jadi dia lagi ada di KPK. Atau Mas Anies misalnya, dia lagi ada di Sulawesi Utara misalnya, kemudian telepon Pak Oli Dondo Kambe, kan boleh-boleh aja menurut gua. Boleh, tapi kan nanti gubernurnya jadi ini bro, jadi awkward moment kalau bahasa. Iya, tapi kan ya nggak apa-apa. Ya boleh-boleh aja. Harusnya sih abis ini Pak Heru sering muncul ya ke masyarakat gitu ya. Ini kan enak nih Pak Heru nih jadi gubernur Jakarta dikasih 2 tahun tuh. Enggak hanya Pak Heru lah bro, kan banyak PJ. Iya tapi kan Jakarta nih PJ. Ya. Nah, lu kalau jadi PJ Jakarta dikasih 2 tahun itu lo ngapain men? Gue mau membuat Jakarta lebih maju bro. Gitu. Pertanyaannya susah bro. Kalau ya, gue, ya memerintah lah, kalau bisa ada terobosan. Lo tanya balik. Bro, lo kalau jadi gubernur Jakarta 2 tahun mau ngapain? Gue akan melakukan hal-hal yang gue suka dan gue impikan pada saat gue jadi warga. Apaan Satu tuh? Misalnya perbanyak konser. Kemudian perbanyak pertandingan sepak bola internasional itu gue undang-undangin tuh men. Kan ada stadion yang bagus banget tuh JIS di Jakarta Utara tuh. Gue undang, pokoknya hal-hal yang gue pengen pada saat gue jadi warga Jakarta. Terus kan gak ada macet gitu ya. Nah gue atur misalnya, ya udah deh untuk warga Jakarta, ulang tahun Jakarta kita libur. Kan 22 Juni tuh. Nggak bisa serta-merta bro, gubernur bikin libur. Kan lu bilang, lu nanya sama gua. Ya, gua mau ngapain. Gue ingetin mana tau ntar kejadian kan. Perbanyak konser ya. Itu menurut gue, gua pengen ada Dream Theater ke Jakarta. Terus mungkin juga ada beberapa reuni ya. Band-band kayak Rio Speedwagon, terus kemudian Halloween gitu ya di Jakarta itu gue pengennya gue tuh. Terus gue undang juga kali itu ya, kayak Blackpink kan udah. Nah ini New Jeans, BTS, ya. BTS tuh ini ya pemancar ya? Ya pemancar, kan lu pasti mau standar banget ya pemirsa ya bercandanya. Terus apalagi ya, gue pengen Liverpool datang. Terus mungkin juga kalau kemarin Argentina kan, tapi gue lebih spesifik ke Liverpool gitu. Terus legenda-legenda Liverpool juga hadir. Jadi lu banyak ya cita-cita kalau mau jadi gubernur ya? Iya. Lu mau nyalon 2024 bro, gubernur DKI? Saya Henry Satrio, hari ini mencalonkan diri sebagai wakil gubernur. Calon wakil gubernur, gue wakil aja bro. Karena menurut gue jabatan wakil tuh enak bro. Karena gue gak punya ambisi ya nih, untuk tampil. Aldi Taher nih. Jangan pilih saya. Jangan pilih saya pokoknya. Saya berdoa aja. Tapi itu beberapa hal yang menurut gue harusnya Pak Heru tuh kepikiran yang begitu gitu. Terus misalnya. Yang happy-happy. Bikin hal kayak festival makanan. Kan dia dikasih kan. Dia dikasih loh ini jabatan. Bikin yang warga Jakarta happy lah. Festival makanan, festival masak-masak, festival ada itu gitu. Bro. Terus ada lagi, gue juga mau ngundang bintang-bintang NBA ke Jakarta. Walaupun itu masih angkatan gue kayak Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Dennis Rodman gitu ya, itu boleh juga. Nah kalau yang ketawa tuh. Nah, itu yang kemarin-kemarin tuh, kalau yang sekarang-sekarang ya Shaquille O'Neal, Charles Barkley, itu dulu Hakim juga, Olajuwon, nggak apa-apa dia datang kemari aja. Kita lawan inilah pertandingan eksebisi lawan jago-jago basket Indonesia itu seru juga. Ya kalau yang sekarang-sekarang nggak usah banyak-banyak, cukup 1 atau 2 aja, misalnya Stephen Curry dan LeBron James gitu ya. Itu cukup itu udah mewakili lah. Itu sudah mewakili kehebohan itu. Atau misalnya yang sekarang misalnya lagi rawan cedera tapi jago banget, misalnya kayak siapa ya? Lo tau gak Vi kenapa dia gini Vi?
Dia pengen buktiin pakai sepatu Jordan dia ngerti basket. Enggak, bukan itunya juga. Iya, bukan. Oke. Tapi basket tuh buat gue oke banget gitu. Iyalah, main. Lu bayangin aja ya kalau misalnya kayak David Robinson itu zaman dulu banget. Tapi yang sekarang-sekarang tuh gue rasa LeBron James, kemudian Dwight Howard, atau ini Lakers semua malah. Yaitu Stephen Curry. Atau beberapa lah kayak misalnya Jamur, terus James Murray, atau lu seneng basket bro ya? Gue seneng basket. Kita lagi kepengen bikin konten basket nih bro. Ayo kita bikin deh. Gue mau gue. Ya datang ya. Jadi maksud gue kalau gue jadi PJ Jakarta ya, gue akan melakukan hal-hal yang pada saat gue jadi warga itu menurut gue menyenangkan. Tentunya gue akan ngomong lagi ke warga gitu, gue panggilin. Lo mau bikin apa? Yang selama ini lo gak kesampaian. Ayo gue bikinin. Itu aja musuhnya Pak Heru tuh. Jadi gak usah kepikir. Dia, menurut gue dia kebebanan harus nyenengin Pak Jokowi juga sih. Bukan nyenengin Jakarta doang gitu, warga Jakarta. Tapi kalau gue jadi PJ tuh gue begitu men. PJ? Iya kan gue bahasa Inggris. Bahasa England PJ. Ya. Oke. Yang lain nih. Ini ke bola nih, biar kita adil nih. Tadi kan udah basket nih. Piala Dunia U17 bareng jadwal Coldplay. Jokowi siapkan stadion lain, CNN Indonesia. Dan ini Metro ya. Metro Piala Dunia 17. Oh, oke. Konser Coldplay bentrok di SUGBK, Erick Thohir. Jangan egois. Wah ini. Ya kan di Jakarta banyak stadion bagus. Ini 17 bisa pakai Jakarta International Stadium, JIS. Ini ya pemilu tuh harus yang gembira bro. Politik tuh kan gue udah sering ngomong sampai dagu aja sampai hati. Ada stadion bagus dipakai lah udah. Mau yang bikin Anies kek. Tapi kan itu judulnya negara yang punya. Heran gue pemimpin kita segitu baperannya sama orang. JIS bukan klien lo kan? Bukan masalah klien bro, ini politik. Dia kan pemimpin kita. Ajarin dong ke rakyat kalau berpolitik itu sampai dagu aja, sampai hati. Nggak melampaui gitu ya. Iya, santai aja men. Kalau lu bikin di JIS, emang kemudian Anies Baswedan yang dapat glorinya kan enggak. Penyelenggaranya pasti. Gitu loh, maksud gue, ayolah. Kita pernah nih liputan di JIS, keren bro. Keren emang. Kita pernah liputan khusus untuk arsitektural di JIS. Jadi maksud gue kalau isunya adalah Coldplay nggak bisa di GBK, nggak juga gitu ya. U17-nya bisa digeser kemana-mana. Tapi gue pengen lihat deh. Gue pengen lihat pemerintahan sekarang di Jakarta yang pasca Anies itu juga dewasa. Sama seperti warga Jakarta lain yang menerima dan menikmati pembangunan yang ada. Jangan seolah-olah kalau menggunakan JIS itu dilarang karena jadi kesalahan hati gitu. Jangan gitu menurut gua. Iya. Gua nggak tahu ya kapan jadi bisa. Jadi kita nggak selalu start from zero ya. Iya. Menjalankan sesuatu itu ada sisi keberlanjutannya. Pak Jokowi bikin jalan tol kita pakai. Iya. Anies bikin trotoar. Kereta cepat kita pakai. Kita pakai. Pak Jokowi meresmikan bandara, kita pakai bandaranya. Setuju. Anies membuat JIS juga pakai. MRT dari jauh kan, mungkin dari zaman Pak Ali ya udah ada visi kan, ada Pak Sutioso, ada Pak Fauzi Bowo, ada Pak Gubernur Ahok, Jokowi. Bokap lo bikin kompet capir, bikin mana-mana gitu kan. Kalau itu Pak Harto pakai aja. Jadi kita kelihatan besar ya sebagai bangsa. Kita hargai apapun yang udah dibuat sama pendahulu-pendahulu kita. Tapi kalau sampai segitunya menurut gue ada yang salah dengan mental pemimpin kita tuh. Anyway. Oh ini oke. Next. Ini mohon maaf ya Via, banyak yang di-cut. Teka-teki kepastian Anies bakal umumkan cawapres pulang haji. Nah ada bocoran nggak bro? Ini pinter nih Anies nih. Kenapa? Dia akan umumkan cawapres setelah dia pulang haji. Ya abis pulang haji tuh bisa. Pulang haji bisa sampai Oktober. Jadi bebas-bebas aja. Tapi emang belum kelihatan bro? Gua rasa kan Mas Anies sudah bilang tuh ada di kantongnya. Dan kalau ada efek kejut kan sekejut-kejutnya nggak mungkin Henry Satrio, Imam Priyono atau Helmi Yahya lah yang akan diumumkan jadi cawapres. Pasti di circle yang udah disebut-sebut orang. Iya pasti udah kebayang lah gitu kan.
ya orang-orang yang memang sudah ada di situ. Gitu. Tapi gue terus terang nih, gue nggak mihak siapa-siapa ya. Ya mihak gue nggak apa-apa kok. Iya mihak nggak apa-apa dan malah asal bagus. Jangan MU ya. Oke. Pak Helmi, Pak nih Pak. Enggak, gue kepengen nanya gini bro. Kok gue bingung ya, orang kok selalu ngejar Pak Anies untuk segera mendeklar cawapresnya. Padahal kan kita punya pengalaman ya, bahkan Presiden Jokowi di periode kedua itu mendesain Kiai Ma'ruf itu benar-benar mepet sebelum deklarasi gitu. Maksud gue ini kan ada sisi strategi, ada sisi taktik gitu ya. Kenapa Pak Anies ini dikejar duluan ya bro ya? Karena biar strateginya lebih kebaca dibanding teman-teman yang lain? Ya itu satu, tapi menurut gue penasaran aja. Penasaran aja ya. Kan sampai ada kan pengamat juga yang mendorong-dorong, ayo dong segera dong, buka dong kalau emang FOM dan misalnya nggak ada masalah sama Demokrat misalnya. Iya. Kalau menurut gue sih terserah Mas Anies lah. Mau kapan biarin aja. Tapi kalau capres lain, sebut saja Mas Ganjar dan Pak Prabowo, belum ada tanda-tanda cawapres ya bro? Pak Prabowo itu belum ada tanda-tanda jadi capres malah men. Kok gitu? Lah dia mau sama siapa? Karena dia butuh koalisi ya? Dia butuh koalisi. Dia butuh berapa lagi sih bro? Satu doang. Minimal satu? Kecuali P3 ya. Maksudnya? Selain P3, partai-partai lain bisa. Oh iya. Sama Golkar dia bisa berdua, sama PKB dia bisa berdua. Oke. Gitu. Dan dia punya sebuah perjanjian yang punya kesepakatan yang cukup konkret dengan PKB sebenarnya. Iya, tapi kan nggak diumumin tuh. Gue sih mengharapkan minimal kita punya 3 capres. Kalau 4 bagus banget. Biar seru juga ya. Iya. Kalau 2 tuh gue pribadi ya kayak berasa ini tegang gitu. Kalau 2 tuh iya. Berhadapan gitu. Gue tuh menganggap diri gue beruntung karena gue pernah ngobrol dengan Pak Prabowo, gue pernah ngobrol dengan Mas Ganjar, pernah ngobrol dengan Mas Anies. 3-tiganya ini emang orang baik-baik, keren banget. Emang. Orang hebat sih. Ya orang hebat lah. Dan gue sih nggak merasa bahwa mereka ini tidak layak jadi capres. Semuanya layak. Setuju gue. Gue setuju. Dan gue seneng dong sebenarnya. Maksudnya 3-tiganya ini buat gue apa ya? Ini kita akan masuk ke sebuah journey yang baru gitu. Karena 3-tiganya bagus. Kalau keluarga lo tuh ada yang kepikiran masuk ke politik nggak? Misalnya kayak kakak lo, Mas Tommy atau Mbak Tutut gitu. Kan kita udah pernah uji ya gila gue kayak beneran ya. Ini kita frame beneran anak Soeharto. Ya udahlah, tuh berita-berita yang viral Thank you banget ya. Kita ketemu lagi nih teman-teman di hal-hal yang selanjutnya. Jadi selamat Idul Adha juga nih. Iya. Teman-teman yang mau berkurban, kita sih habis ini mau ada syukuran ya. Iya. Kita alhamdulillah mencapai dan memuaskan teman-teman gitu. Jadi kita nyampe di 200.000 subscriber, terus sebagian dari konten kita ada yang tembus 1 juta waktu bareng Pak Mahfud, ya kita syukuri. Ya. Dan kalau ngomongin Idul Adha, yang beda tanggal nggak usah berantem. Maksudnya karena emang ada beda tanggal? Kalau nggak salah ada kan? Ada perbedaan Idul Adha kan ya? Oh karena Selasa wukuf ya di Arafah ya? Iya, saling menghormati aja. Ini kan kayak Idul Fitri kan, Rabu, Kamis, ada perbedaan pandangan dan dua-duanya mungkin pasti punya alasan yang sama-sama kuat ya, saling menghargai aja kan. Indonesia kan harus ini mohon maaf ya, coba gitu. Tapi lu tanya sama kambing sama sapi gitu, terserah lah mau lebaran kapan aja. Mati juga kok ujungnya. Apa dipotong juga, dikorbankan ya. Lo jubir ini ya, apa? Jubir sapi dan kambing. Ya gitulah teman-teman, terima kasih. Dan tetap tonton nih, kita ini karena situasi lebaran jadi narsum-narsum kita juga pada lebaran. Iya, tapi ini ada keharusan lah dari Mas Imam untuk saya tetap hadir di sini untuk mengonten. Ya karena ya sejarahnya ya, namanya juga penguasa Orde Baru, jadi gue susah nolaknya. Masih ada ketakutan di diri gue untuk menolak permintaan Mas Imam gitu. Jadi ya kalau ya gitulah bro. Kalau yang tinggal lahir di masa-masa Orde Baru paham lah.
gitu. Yang penting kita lanjutkan, bro. Lo dulu kuliah Trisakti ya? Trisakti. Nah itu, Trisakti itu sebenarnya udah disusupi. Ya udahlah, bungkus dulu. Makasih guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.